Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa merayakan ulang tahun pemuda dan remaja GKI Bunguak yang ke-53 tahun dan juga ke-36 tahun dalam bentuk ibadah online. Sungguh merupakan ibadah perayaan yang sangat unik, namun apapun itu keadaannya, tidak menghalangi kita untuk beribadah bersama-sama dan memuji nama Tuhan. Mari kita agungkan dan kita tinggikan Allah kita, sebab hanya Dialah yang layak kita sembah. Mulia. Mulia.
kita pejamkan mata kita sama-sama merenungkan selama kita hidup sampai sekarang ini, Tuhan telah memberikan kita waktu untuk kita bisa melewati hari-hari dengan aktivitas normal kita. Kita bisa sekolah, kita bisa kuliah, kita bisa bekerja, kita bisa bertemu dengan keluarga kita dan teman-teman kita tanpa batas. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah memakai waktu kita sebaik-baiknya? Apakah kita sudah menggunakan waktu kita untuk semakin taat dan mengenal Dia? Atau bahkan kita malah sibuk dengan aktivitas kita sehingga kita lupa menyapa Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan mungkin kita lupa atau kita tidak ada waktu untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kita. Lalu bagaimana dengan kondisi seperti sekarang? Dengan waktu yang Tuhan berikan sekarang kepada kita, di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk di rumah saja. Apakah kondisi seperti ini justru juga membuat kita tidak semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita tidak bisa melayani Tuhan, atau bahkan kita berpikir kita tidak bisa menjadi berkat bagi sesama kita? Yang perlu kita ingat adalah hidup ini adalah kesempatan, dan Tuhan memberikan kita hidup dan waktu seperti ini. Pasti ada tujuan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan. Kami rindu ya Tuhan memakai waktu ini dengan sebaik-baiknya. Memang benar ya Tuhan, hidup ini adalah kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami, anak-Mu yang lemah, yang suka mengabaikan Engkau, bahkan suka menyapa Engkau sambil lalu. Ampuni kami ya Bapa, ajar kami, tegur kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang peka, yang taat ya Tuhan kepada Engkau, dan tahu apa yang ingin Engkau sampaikan, apa yang ingin Engkau kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami rindu ya Bapa, Engkau menegur kami, Engkau pakai kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus berbuah dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, kiranya Engkau pakai kami dan terus Engkau ubahkan kami. Kami pun juga mengucap syukur ya Tuhan, karena di saat-saat seperti ini kami masih diberikan anugerah kehidupan yang sehat bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Bapa. Teruslah berada di sisi kami ya Tuhan, teruslah menjaga kami. Terima kasih ya Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah selayaknya kita sebagai anak Tuhan dan juga umat pilihan untuk memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian dan kita sembah Dia, karena hanya Dialah yang layak kita sembah, bukan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri
Amin. Biarlah Dia hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya penginjil Fidelia Susan. Dengan singkat berdoa, mari kita menyanyikan lagu Engkau di Dalamku. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku, Engkau di dalam, dan ku ada di dalammu, dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu ya Tuhan, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu ya Tuhan, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Hai semua, kenalin, nama gua Hari. Dari gua kecil, gua selalu ikut bonyok ke gereja setiap minggu. Setiap ada acara sekolah minggu, gua ikut. Ada pelayanan nari, ensemble, paduan suara, semuanya gua ikutin. Gua naik ke komisi remaja dan naik lagi ke komisi pemuda. Dan segala sesuatu masih sama. Kalau dihitung-hitung, mungkin 2 minggu sekali gue pelayanan jadi gitaris. 20 tahun udah gue lewatin tanpa pernah gue mikir kenapa gue harus ke gereja. Rasanya semua itu udah jadi kewajiban dan rutinitas gue aja. Dan 20 tahunan itu bukan waktu yang singkat. Gue kadang merasa jenuh, dan hampir di setiap pelayanan gue lakuin dengan asal-asalan. Itu karena gue udah ngerasa terlalu nyaman, dan gue ngerasa
gereja yang butuhin gue. Akhirnya gue lama-lama bosen, soalnya pelayanan di gereja gitu-gitu aja. Terus akhirnya gue coba ajak teman-teman gue buat ngeband, bisa tampil di mana-mana, dan akhirnya rutinitas gue berubah. Gue lupa dengan gereja, dan hampir setiap hari gue dicat sama orang gereja, namun tidak pernah gue balas. Suatu saat gue nemuin Alkitab yang gue udah tinggalin terbuka berbulan-bulan di sudut ranjang. Seumur hidup gue selalu menganggap Alkitab cuman kayak buku cetak yang harus dibawa ke gereja. Dan gue gak pernah buka itu di rumah. Gue juga gak tahu kenapa Alkitab itu kebuka. Tapi tiba-tiba gue ingat suatu hal. Ayat yang sangat menarik perhatian gue. Itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gue tahu ini ayat yang sangat klise, ayat yang gue udah hafal dari kelas 3 SD. Tapi entah kenapa, hari itu gue sangat marah. Selama 20 tahun gue hidup, gue gak pernah ngerasain kasih dari Tuhan. Atau lebih tepatnya, gue gak tahu kasih Tuhan itu seperti apa. Atau yang lebih parah lagi, sebenarnya Tuhan emang gak mengasihi gue. Terus gue mencari tahu apa sih syarat dikasihin Tuhan. Gue coba balas orang gereja yang selalu gue abaikan chatnya. Gue ngobrol dengan tujuan gue bisa dapat jawaban dari pertanyaan itu. Tapi orang itu kasih jawaban yang sangat berbeda dengan ekspektasi gue. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat-sehat saja. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komisi Pemuda dan Komisi Remaja GKI Bungur. Biasanya waktu ulang tahun kita akan datang bersama-sama ke gereja, dengan sukacita kita akan merayakan ulang tahun gereja. Tapi sekarang kondisinya beda teman-teman. Kita terpaksa di rumah aja, kita terpaksa menghindari keramaian. Nah teman-teman, mungkin karena hal ini hati kita sedikit sedih. Tetapi semoga firman Tuhan yang akan hari ini kita dengarkan bisa menghibur kita, bisa mengingatkan kita, dan menguatkan hati kita. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa teman-teman. Tuhan kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur masih bisa beribadah padamu walaupun dengan cara online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus boleh membuka hati kami, dan biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh berbicara pada setiap kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan juga tolong setiap kami akan mendengarkan. Biarlah firman Tuhan boleh sama-sama mengajarkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Dari Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai 5. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai 5. Teman-teman bisa simak di Alkitab masing-masing, saya akan bacakan untuk kita semua. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai di sini pembacaan kita terhadap firman Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, awal-awal virus corona masuk ke Indonesia pada bulan Maret, ada banyak sekali berita hoax tentang virus corona yang beredar di internet. Sampai sekarang, sebenarnya masih banyak berita tentang virus corona yang merupakan berita hoax yang beredar di internet. Tapi sudah nggak sebanyak di awal-awal. Karena apa? Karena pemerintah sudah menindak dengan tegas orang-orang yang menyebarkan berita hoax. Karena hal ini bisa menimbulkan keresahan pada masyarakat. Teman-teman sekalian, saya pernah membaca tentang sebuah berita tentang seorang ibu yang ketangkap menyebarkan berita hoaks. Jadi, berita yang ibu itu sampaikan berisi informasi tentang seorang yang pingsan karena virus corona. Ketika ibu ini ditangkap, ibu ini mengaku tidak mengetahui dengan jelas kebenaran dari berita tersebut. Jadi, dia tuh hanya sekedar asal sebar aja, teman-teman. Kemudian ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, dia mengaku menyesal atas perbuatannya. Dia meminta maaf kepada masyarakat dan dia juga berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Teman-teman sekalian, ini hanya salah satu contoh kasus yang terjadi tentang orang-orang yang ditangkap akibat menyebarkan berita hoaks. Teman-teman sekalian, pada umumnya mereka melakukan hal yang sama dengan yang ibu itu lakukan. Mereka akan meminta maaf, mereka akan menyesali perbuatannya, dan mereka akan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pertanyaannya teman-teman, apakah setelah itu ibu ini berubah? Apakah setelah itu ibu ini tidak mengulangi perbuatannya lagi? Ya, kita tidak tahu dengan pasti teman-teman. Mungkin iya, karena sudah jerak ketangkap polisi, tapi mungkin juga enggak, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, meminta maaf setelah melakukan sesuatu yang salah, setelah melakukan sesuatu yang buruk adalah hal yang sangat umum. Seseorang meminta maaf biasanya ketika mereka sudah sadar kalau mereka itu salah, atau ketika mereka ketangkap basah berbuat salah. Permintaan maaf penting, pengakuan salah juga penting. Namun teman-teman, yang tidak kalah penting dari permintaan maaf dan pengakuan salah adalah perubahan. Tanpa perubahan, pengakuan salah dan permintaan maaf menjadi sia-sia, menjadi tidak ada artinya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman pernah bertemu dengan seseorang yang nggak pernah berubah, yang sering bikin salah tapi nggak pernah berubah. Dari dulu, dari bayi mungkin ya, sering bikin salah sampai gede, tapi nggak pernah berubah. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di dalam kekristenan juga ada orang-orang seperti ini. Jadi, dari awal percaya kepada Tuhan Yesus sampai mungkin sudah 10 tahun, mungkin sudah 20 tahun percaya pada Tuhan Yesus, tapi tidak pernah ada perubahan di dalam hidupnya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita tidak akan menghakimi siapa-siapa, tapi justru kita mau melihat pada diri kita sendiri. Setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, sudah adakah perubahan di dalam hidup kita? Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, sudah adakah perubahan itu di dalam hidup kita, teman-teman? Nah, teman-teman sekalian, mengapa? Kenapa sih ada orang Kristen yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang? Mengapa bisa ada orang Kristen yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang? Jawabannya adalah karena orang itu tidak tinggal di dalam Yesus. Orang itu tidak tinggal di dalam Yesus. Kita tidak akan pernah bisa berubah kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Firman Tuhan di dalam ayat 4 yang tadi kita sudah bacakan berbunyi, tinggallah di dalam aku. Ini adalah perintah Tuhan Yesus, teman-teman. Apa maksudnya tinggal di dalam Yesus? Apa maksudnya tinggal di dalam Yesus? Nah, di bagian firman Tuhan itu, tinggal di dalam Yesus itu digambarkan sebagai ranting anggur yang melekat pada pokok anggur. Ranting anggur yang melekat pada pokok anggur. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang zaman sekarang atau kebanyakan anak muda zaman sekarang senangnya minum boba. Kalau kita pergi ke mall ya, sebelum karantina dulu, kita akan dengan mudah menemukan outlet Cha Time, si boba, Tiger Sugar, itu jadi pemandangan umum bagi kita. Karena banyak orang zaman sekarang suka minum boba.
Nah teman-teman sekalian ini berbeda dengan zaman Tuhan Yesus. Orang-orang zaman dulu sukanya minum anggur. Karena itu kebun anggur merupakan pemandangan yang sangat umum waktu itu. Waktu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang pokok anggur, murid-murid itu tahu dengan jelas, oh pokok anggur itu seperti ini, pokok anggur itu seperti ini, mereka tahu dengan jelas. Nah teman-teman sekalian, murid-murid Tuhan Yesus juga adalah orang-orang Israel. Gambaran tentang pokok anggur juga sangat tidak asing di telinga mereka. Di dalam ayat pertama Yesus berkata seperti ini kepada murid-muridnya. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Kalau ada pokok anggur yang benar, berarti kan ada pokok anggur yang tidak benar. Nah teman-teman sekalian, siapa pokok anggur yang tidak benar ini? Pokok anggur yang tidak benar adalah orang-orang Israel yang tidak taat kepada Allah. Di dalam Yesaya pasal yang kelima, teman-teman bisa baca sendiri di dalam Alkitabnya. Di dalam Yesaya pasal yang kelima, Allah menyebut bangsa Israel itu sebagai pokok anggurnya. Tetapi sayang, bangsa Israel itu digambarkan sebagai pokok anggur yang menghasilkan buah yang asam. Karena ketidaktaatan mereka dan pemberontakan mereka kepada Allah. Sejak Israel gagal menjadi pokok anggur yang benar, Yesus adalah satu-satunya pokok anggur yang benar. Teman-teman sekalian, mari kita perhatikan perhatikan Alkitab kita. Di ayat keempat, Tuhan Yesus juga berkata seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Yang dimaksud dengan ranting-ranting adalah murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, tetapi juga orang-orang percaya saat ini. Jadi kita termasuk enggak nih? Kita termasuk teman-teman, kita termasuk ranting. Firman Tuhan juga berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi teman-teman, ranting anggur itu harus melekat pada pokok anggur itu. Karena jika tidak bergantung, jika tidak melekat, ranting anggur itu tidak akan bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Nah teman-teman sekalian, seperti dahan anggur atau ranting anggur melekat pada pokok anggur, kita pun perlu melekat, kita pun perlu bergantung pada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa menghasilkan buah. Inilah arti tinggal di dalam Yesus. Nah teman-teman sekalian, orang yang tinggal di dalam Yesus, pemazmur gambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon ini tidak akan menjadi layu, karena mendapatkan suplai air yang cukup. Pohon ini bisa bertumbuh dengan baik di musim kering sekalipun. Demikianlah halnya dengan orang yang tinggal di dalam Yesus. Mereka akan mendapatkan suplai yang cukup bagi kerohanian mereka. Nah teman-teman sekalian, orang yang tinggal di dalam Yesus akan terus bertumbuh secara rohani. Orang yang tinggal di dalam Yesus akan terus bertumbuh secara rohani. Kerohanian, kondisi kerohanian layaknya kondisi jasmani kita yang perlu dipelihara. Jika tidak, kondisi kerohanian kita bisa mati, bisa sekarat teman-teman. Pertumbuhan kerohanian kita terjadi melalui Roh Kudus dan firman Tuhan. Tapi perlu ada keterlibatan kita di dalamnya. Nah teman-teman sekalian, kita perlu bedakan antara pertumbuhan kerohanian dengan pertobatan, atau kita perlu bedakan antara pertumbuhan kerohanian dengan momen ketika kita pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus. Nah momen itu tidak diperlukan keterlibatan kita. Teman-teman sekalian, coba deh teman-teman ingat-ingat momen waktu pertama kali teman-teman itu percaya pada Tuhan Yesus. Coba teman-teman ingat-ingat, apa yang terjadi pada saat itu? Ada orang yang mengalami hal yang spektakuler pada saat dia percaya pada Tuhan Yesus. Jadi ada orang yang percaya pada Tuhan Yesus setelah melihat mujizat kesembuhan. Tuhan izinkan dia untuk melihat mujizat kesembuhan. Tetapi ada juga orang yang momen ketika dia percaya pada Tuhan Yesus, ya biasa-biasa aja teman-teman. Kayak nggak ada hal-hal yang
hal-hal yang spesial begitu. Nah, salah satunya adalah saya, teman-teman. Saya ini tidak tahu dengan pasti kapan persisnya saya percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin waktu saya masih SMA ketika saya ikut KKR. Nah, di momen itulah rasanya saya pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman sekalian, ada orang yang momen pertobatannya spektakuler, tapi ada orang yang momen pertobatannya biasa-biasa aja. Mau momen pertobatan itu spektakuler atau momen pertobatan itu biasa-biasa aja, sama. Dua-duanya adalah pekerjaan Roh Kudus, dan kedua hal itu adalah peristiwa supranatural, dan tidak ada sama sekali keterlibatan kita di dalamnya. Jadi teman-teman, kita nggak bisa ngaku seperti ini. Saya percaya sama Tuhan Yesus karena saya pilih buat percaya sama Tuhan Yesus. Kalau saya nggak pilih buat percaya Tuhan Yesus, ya saya nggak percaya. Ya sama lah kayak misalnya saya pakai baju hitam karena saya pilih pakai baju hitam. Nah, teman-teman sekalian, berbeda ya. Kalau kita pilih pakai baju warna apa, itu hanya melibatkan akal dan juga melibatkan minat. Oh, lagi pengen pakai baju ini, warna ini, supaya kelihatan lebih cerah. Berbeda dengan memilih percaya pada Tuhan Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang menginsafkan kita atau menyadarkan kita akan segala dosa kita, kemudian mendorong kita untuk menerima tawaran keselamatan yang Yesus tawarkan. Nah, teman-teman sekalian, disitulah perjalanan kerohanian kita dimulai. Tapi perjalanan kerohanian kita tidak berhenti pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Justru disitulah perjalanan kerohanian kita dimulai. Perjalanan kerohanian kita akan terus berjalan sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Teman-teman sekalian, di dalam perjalanan kerohanian itulah diperlukan keterlibatan kita. Kita perlu terlibat di dalam pertumbuhan itu. Kita perlu ikut mengupayakan kerohanian kita bisa bertumbuh. Jadi kita ikut menentukan pertumbuhan kerohanian kita. Jadi kita ikut menentukan kondisi kerohanian kita. Jika kita memilih tinggal di dalam Yesus, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk bertumbuh secara rohani melalui firman Tuhan. Tetapi jika kita memilih tidak tinggal di dalam Yesus, maka kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Teman-teman sekalian, hanya orang-orang yang memilih tinggal di dalam Yesus, merekalah orang-orang yang bisa bertumbuh secara rohani. Teman-teman sekalian, pertumbuhan kerohanian ditandai dengan perubahan pada hati, pada pikiran yang kemudian mengubah perilaku. Saya ulangi, pertumbuhan kerohanian ditandai dengan perubahan pada hati, pada pikiran yang kemudian mengubah perilaku. Kehidupan jasmani kita, apa yang tampak di luar, merupakan cerminan kehidupan rohani. Teman-teman sekalian, ketika hidup kita menunjukkan adanya perubahan, seiring dengan pengenalan kita akan Yesus juga bertambah, di sanalah terjadi pertumbuhan kerohanian. Jadi, orang yang tinggal di dalam Yesus, mereka akan bertumbuh secara rohani. Ada perubahan yang terjadi di sana. Nah, teman-teman sekalian, perubahan ini adalah perubahan yang seperti apa? Perubahan ini adalah perubahan menuju keserupaan dengan Yesus. Perubahan ini adalah perubahan menuju keserupaan dengan Yesus. Teman-teman jangan membayangkan bahwa orang-orang yang tinggal di dalam Yesus dan kerohaniannya bertumbuh adalah orang-orang yang sempurna dan tidak bisa melakukan kesalahan. Tidak seperti itu, teman-teman. Orang yang tinggal di dalam Yesus masih bisa jatuh ke dalam dosa, masih bisa menyakiti hati Tuhan. Tetapi di dalam kejatuhannya ada kesadaran bahwa dia sudah bersalah pada Tuhan dan keinginan untuk berubah. Inilah orang yang bertumbuh, inilah orang yang tinggal di dalam Yesus. Orang yang tinggal di dalam Yesus tidak akan dengan mudah berkata seperti ini pada saat dia jatuh ke dalam dosa.
Ya manusiawi lah, berdosa namanya juga manusia. Atau manusiawi lah iri hati, namanya juga manusia. Nah teman-teman sekalian, iri hati memang manusiawi. Tetapi orang yang bertumbuh secara rohani tidak akan terus menerus iri hati. Tidak akan membiarkan iri hati itu terus menerus ada di dalam hatinya. Dia akan meminta Tuhan tolong untuk berubah. Nah teman-teman sekalian, mereka yang tinggal di dalam Yesus tidak akan membenarkan kejatuhannya sebagai bagian dari kemanusiaannya. Tapi mereka akan berusaha untuk berubah. Teman-teman sekalian, hidup yang berubah menuju kepada keserupaan dengan Yesus, itulah hidup yang dikatakan berbuah. Hidup yang berubah menuju kepada keserupaan dengan Yesus, itulah yang dikatakan hidup yang berbuah. Buah-buah tersebut adalah buah-buah rohani. Seperti yang ditulis di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan untuk teman-teman Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Teman-teman sekalian, ketika mendengar buah roh tersebut, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, rasanya sulit sekali ya untuk memiliki buah-buah roh ini di dalam hidup kita. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana nih caranya mengasihi orang yang menyebalkan? Bagaimana caranya bersukacita di saat karantina, sementara penghasilan semakin hari semakin berkurang? Atau bagi kita yang masih sekolah, bagaimana caranya bersukacita sementara saya sudah bosan di rumah terus, pengen ke sekolah, pengen ketemu teman-teman dan guru? Terus mungkin kita juga bertanya, bagaimana caranya memiliki damai sejahtera sementara resiko tertular corona begitu besar karena kita ada di kota Jakarta. Di kota Jakarta banyak sekali orang yang tertular virus corona. Belum lagi kalau ada orang-orang yang bandel dengan sengaja nggak mau pakai masker, ya bukan karena nggak punya, tapi memang nggak mau aja. Teman-teman sekalian, lalu kita juga bertanya, bagaimana caranya bersabar dengan di rumah terus, sementara tabungan kita semakin hari semakin menipis? Bagaimana caranya menunjukkan kemurahan pada orang lain, sementara kita juga sama, punya banyak kebutuhan? Rasa-rasanya semua hal itu sulit sekali untuk dilakukan. Rasa-rasanya begitu sulit untuk memiliki buah-buah roh di dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, benar sekali. Memiliki buah roh di dalam kehidupan kita itu memang hal yang sulit. Tapi kita perlu ingat, buah roh adalah buah hasil atau karya pekerjaan Roh Kudus. Kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, tentu kita tidak akan bisa menghasilkan buah roh. Tapi kalau kita bergantung pada Roh Kudus, kita akan bisa menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, saat ini mungkin kita lebih banyak di rumah dan tentunya punya waktu senggang yang lebih banyak. Mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memeriksa kerohanian kita. Sambil kita bertanya, apakah kita sudah bertumbuh? Apakah saya sudah bertumbuh? Apakah saya sudah tinggal di dalam Yesus? Apakah ada perubahan di dalam hidup saya yang sudah orang lain bisa rasakan? Apakah ada buah roh di dalam kehidupan kita? Misalnya salah satunya adalah kasih kepada Allah. Jika kita belum punya itu, maka kita perlu tinggal di dalam Yesus.
Hanya dengan tinggal di dalam Yesus, maka kita bisa mempunyai kasih, maka kita bisa mengasihi Allah. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan sanggup mengasihi Allah. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah, sementara kecenderungan hati kita justru adalah tidak mengasihi Allah? Teman-teman sekalian, kita harus tinggal di dalam Yesus, supaya kita bisa memiliki kasih, supaya kita bisa memiliki buah roh yang lainnya. Teman-teman sekalian, orang yang tinggal di dalam Yesus adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Yesus dan membiarkan firman-Nya itu mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, dan mengubah perilaku kita, sehingga dari hidup kita ada buah-buah yang baik yang dihasilkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini Engkau mengingatkan kami untuk memeriksa kondisi kerohanian kami. Tuhan, tolonglah kami untuk melihat, sudahkah kami bertumbuh, sudahkah ada buah yang baik di dalam hidup kami, sudahkah kami tinggal di dalam Yesus. Kalau belum ya Tuhan, Engkau tolonglah kami ya Tuhan, untuk tinggal di dalam Yesus, untuk sepenuhnya bergantung pada Tuhan Yesus, dan membiarkan firman Tuhan terus mengajar kami, terus mengubah hati pikiran kami, dan terus-menerus mengubah perilaku kami, sehingga dari hidup kami ada buah yang baik yang dihasilkan, ada buah yang boleh menyenangkan hati Tuhan dari hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Setelah gue dapat jawaban itu, gue sadar kalau selama ini gue belum betul-betul mengenal Tuhan yang gue layani. Gue tahu ini aneh, tapi gue juga tahu ini belum terlambat. Gue orang berdosa yang udah memberontak sama Tuhan, masih dikasihinya. Dia mau menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk gue, yang mungkin adalah anak yang paling kurang ajar. Gue punya kesempatan untuk melayani, tapi gue sia-siakan. 20 tahunan gue pelayanan, dan sekarang gue baru sadar, ternyata bukan gue yang melayani Tuhan, tapi justru Tuhanlah yang melayani gue dengan kasih-Nya yang begitu besar. Dan tanpa kasih Tuhan, serajin apapun gue datang ke gereja, serajin apapun gue pelayanan, serajin apapun gue baca firman Tuhan dan ikut pendalaman Alkitab, itu gak ada gunanya. Justru hal yang terpenting adalah kita tinggal di dalam Yesus dan menghasilkan buah untuk Dia. Mulai sekarang, gue mau belajar tinggal di dalam Yesus. Gue akan berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Maukah kalian ikut Tuhan? Jika iya, tinggalkanlah dosamu. Tinggal di dalam Yesus. Berubahlah dan berbuahlah bagi Tuhan. Hai teman-teman, setelah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita belajar kalau untuk bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah, kita harus hidup di dalam Yesus. KR dan KPGKI Bungur menyediakan wadah untuk kita bisa sama-sama bertumbuh dengan teman-teman seiman kita di dalam KTB untuk Komisi Remaja dan Komsel untuk Komisi Pemuda. Di dalam KTB dan Komsel ini kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang keselamatan yang Tuhan kasih untuk kita, dan yang lebih penting lagi kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Dan kita juga bisa sharing tentang pergumulan atau kehidupan kita kepada teman-teman satu tim Komsel atau KTB kita. Selain itu, kita punya satu tugas yang gak boleh kita lupakan, dan ini gak kalah pentingnya dengan bertumbuh, yaitu kita harus berbuah. Kenapa kita harus berbuah?
supaya orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan kita bisa melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kita melalui tindakan kita sehari-hari, sehingga mereka bisa ikut percaya dengan Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, KR dan KPGKI Bungur mau ajak kita semua untuk ikut dalam satu proyek yang namanya adalah Gerakan Fire of Revival. Di dalam proyek ini, kami mendorong kalian semua untuk berbuah. Berbuah itu ada 2 jenis, yaitu yang perlu dibagikan kepada orang lain dan yang tidak perlu dibagikan pada orang lain. Contohnya adalah cover lagu rohani dengan alat musik atau dengan nyanyian. Itu bisa di-share melalui media sosial. Atau membuat film pendek tentang kasih Tuhan. Itu juga bisa di-share melalui media sosial. Tapi ada beberapa yang nggak perlu di-share ke dalam media sosial. Contohnya adalah berdonasi, donor darah, atau kita chat teman-teman yang udah lama nggak datang ke gereja dan kita ajak ke gereja lagi. Atau bisa juga kita menginjili teman-teman yang belum kenal Tuhan secara langsung. Hal-hal itu nggak perlu di-share ke Instagram. Tapi untuk yang bisa di-share ke Instagram, kita pengen kalian untuk share ke Instagram dan sertai dengan hashtag Fire of Revival, tag spirit_KR Bungur, dan yr.kpbungur. Kita pengen lihat buah apa yang kalian hasilkan di dalam kehidupan kalian. Nah, proyek ini bisa dilakukan secara individu atau berkelompok. Untuk yang di GKI Bungur mungkin bisa di dalam tim Komsel dan KTB masing-masing. Atau bisa juga dilakukan secara individu. Dan untuk yang di pos Jemaat Alam Sutra dan di Saint John, kalian bisa lakukan sesuka hati kalian. Yang penting dari proyek ini adalah kita harus berbuah untuk Tuhan. Dan kami panitia HUT KRKP GKI Bungur Fire of Revival rindu untuk melihat kalian berbuah. Terima kasih teman-teman. Mari saat ini, dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akui iman kepercayaan kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh penginjil Fidelia Susan. Untuk meresponinya, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat teman-teman transfer ke rekening gereja, atau teman-teman dapat mengumpulkannya terlebih dahulu. Dan apabila Tuhan sudah mengizinkan kita untuk beribadah bersama-sama kembali di gereja, teman-teman dapat memberikannya kepada gereja. Mari kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Aku masih kuat.
yang baik. Kami mengucap syukur jikalau Tuhan sekali lagi boleh menunjukkan dan menyatakan kasih setiamu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena setiap kami anak-anak muda-Mu boleh diberikan kesempatan sekali lagi beribadah kepada Tuhan walaupun dalam keterbatasan kami. Ya Bapa, ajar kami semakin hari semakin merindukan Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, karena Tuhan selalu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami juga bersyukur kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memakai, Tuhan yang boleh melihat setiap hati kami yang boleh memberikan dengan hati yang sukacita. Biarlah Tuhan boleh disenangkan, dan kiranya kami pun boleh memberikan hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh menyerahkan hidup kami, seluruh keputusan di dalam hidup kami, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita boleh berakhir, tapi janganlah kita patah semangat untuk terus mengenal Tuhan dan menghasilkan buah untuk Dia. Karena kitalah generasi muda yang sudah Tuhan siapkan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Dari waktu ke waktu, dunia selalu pikatmu. Tapi yang ku tahu, Tuhan Allah sertamu. Meski kita masih muda, jauhkanlah dosa, beritakan pada dunia kabarkan Injilnya. Dari waktu ke waktu, dunia selalu pikatmu. Tapi yang ku tahu, Tuhan Allah sertamu. Meski kita masih muda, jauhkanlah dosa, beritakan pada dunia kabarkan Injilnya. Terus berkarya dan bertumbuh dalam iman, bersambung kebenaran dan jadi penerus yang aman, berpegang teguh dan setia dalam firman-Nya, dalam Roh Kudus, tak takut hidup benar, bersama Tuhan jadi pemenang. Meski kita masih muda, meski kita masih muda, jauhkanlah dosa, beritakan pada dunia kabarkan Injilnya. Terus berkarya dan bertumbuh dalam iman, bersambung kebenaran dan jadi penerus yang aman, berpegang teguh dan setia dalam firman-Nya, dalam Roh Kudus, tak takut hidup benar, bersama Tuhan jadi pemenang. Terus berkarya dan bertumbuh dalam iman, bersambung kebenaran dan jadi penerus yang aman, berpegang teguh dan setia dalam firman-Nya, dalam Roh Kudus, tak takut hidup benar, bersama Tuhan jadi pemenang. Dalam Roh Kudus, tak takut hidup benar, bersama Tuhan jadi pemenang. Teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah perayaan HUT Komisi Remaja dan Komisi Pemuda.
Mari kita berdoa pada Tuhan, kita memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sehingga hidup kita bisa menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Halo semuanya, kok kembali lagi hari ini ada kesempatan untuk lihat-lihat ruangan ibadah kita masih sama, dan kok bersyukur walaupun kita nggak kumpul, kok bisa mengunjungi sekali lagi. Sepanjang kok pelayanan di Bungur, di remaja, inilah pertama kalinya kita merayakan HUT remaja tidak di ruangan, baik di sini maupun di ruang serbaguna. Dan Koko berharap ini menjadi momen kita untuk mensyukuri kesempatan kita boleh beribadah. Tapi biar bagaimanapun Koko bersyukur Tuhan sudah menyertai Bungur, menyertai remaja pemuda GKI Bungur hingga pada saat ini. Selamat ulang tahun untuk remaja, untuk pemuda GKI Bungur. Terus semangat, terus melayani Tuhan, dan yakinlah satu hari kita bisa kembali bertemu, bisa menikmati beribadah bersama-sama di ruangan ini. Tuhan memberkati dan sukacita Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ulang tahun untuk Komisi Remaja dan Pemuda GKI Bungur. Terus semangat, terus bertumbuh menjadi remaja dan pemuda bagi Kristus. Ya, ciao. Selamat ulang tahun Komisi Pemuda GKI Bungur. Semoga semakin bertumbuh, firman Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin untuk anak-anak pemuda juga semakin bersemangat melayani Tuhan, bertumbuh dalam iman, terutama di dalam Komsel Pemuda. Happy birthday! Selamat ulang tahun KP. Mengucap syukur Tuhan memimpin Komisi Pemuda GKI Bungur semakin mencintai Tuhan dan berharap Tuhan terus memberikan anugerahnya, memanggil orang-orang muda setia hidup di dalam kebenaran dan menjadi pilar-pilar gereja, bertumbuh berdasarkan anugerahnya. Kiranya Tuhan terus memanggil orang-orangnya. Kiranya Tuhan berkati. Selamat ulang tahun KP GKI Bungur. Semoga KP GKI Bungur semakin maju dan semakin banyak lagi pemuda dan pemudi yang cinta sama Tuhan. Happy birthday! Halo guys, mungkin ada beberapa dari kalian yang kurang kenal atau nggak kenal sama saya. Saya Phoebe, Ketua Komisi Remaja pada periode tahun 2010 sampai 2012. Buat Komisi Pemuda dan Remaja tahun ini sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya karena situasi pandemik yang sedang kita alami dalam skala global.
kebanyakan dari kita disarankan untuk tetap di rumah, dan kayaknya sudah banyak yang agak bosan di rumah. Kita juga belum tahu berapa lama kondisi akan berlanjut seperti ini. Tetapi sebisa mungkin marilah kita tetap bersemangat, bukan karena kita merayakan HUT, tetapi karena kitalah anak-anak muda, kitalah generasi yang dapat menginspirasikan orang-orang di sekitar kita. Jadi, marilah kita sambut Fire of Revival dengan hati yang bersedia dan bersemangat. Happy birthday Komisi Pemuda dan Remaja GKI Bungur. Happy birthday KR dan KP GKI Bungur. Semoga selalu bisa menjadi tempat dan wadah bagi teman-teman remaja dan pemuda Kristen untuk bertumbuh, mengenal, dan semakin hidup serupa dengan Kristus. Dan juga melalui KTB maupun Komsel yang ada, kita bisa saling mengenal akan teman-teman kita lainnya. Tetaplah setia dalam melayani, dan jadilah berkat dan terang di dalam dunia ini. Happy birthday Spirit dan Youth Revival. Happy birthday KP. Wish dari gue agar KP semakin bertumbuh dalam iman, semakin semangat pelayanan, semakin solid, dan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau dari aku, semoga KP tahun ini semakin bonding, semakin dekat pada Tuhan, juga diberkati para pembina-pembina yang akan membimbing kita semua. Lalu juga untuk Komsel juga semakin dekat masing-masing. Juga untuk para pelayan yang melayani di KP, semoga semuanya semangat, terutama para pengurus semangat untuk mengurus kita anak-anak KP semuanya. Dan juga semoga tahun ini KP lebih bonding masing-masingnya. Happy birthday KP. Untuk Komisi Remaja GKI Bungur yang ke-36 tahun, dan juga untuk Komisi Pemuda yang ke-53 tahun, semoga senantiasa Komisi Remaja dan Pemuda dapat menjadi berkat untuk anak remaja dan anak pemuda di GKI Bungur. Happy birthday KRKP. Semoga kita semakin dekat dengan Tuhan. Pastinya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan kita selalu dijaga oleh Tuhan. Sekali lagi happy birthday ya. Happy birthday KRKP. Semoga sukses selalu dan juga semoga jemaatnya bertambah banyak. Happy birthday Koremen KP. Semoga tetap bertumbuh dalam Tuhan ya. Happy birthday Komisi Pemuda dan Komisi Remaja GKI Bungur. Harapan dan doa kami untuk keduanya tetap membangun relasi yang intim dengan Tuhan, tetap setia, tetap rindu melayani Tuhan baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Dan yang terakhir, kalau kau mencari tempat untuk berkomunikasi dalam Tuhan, yuk Komisi Pemuda dan Komisi Remaja GKI Bungur siap menjadi sahabat kalian. Happy birthday KR dan KP. Happy birthday buat KR yang ke-36 dan buat KP yang ke-53. Happy birthday KR dan KP Bungur. Happy birthday KR dan KP. Happy birthday KR dan KP. Happy birthday KR KP Bungur. Happy birthday KR dan KP. Happy birthday KR dan KP Bungur. Happy birthday KR dan KP. Happy birthday KR dan KP Bungur. Happy birthday KR KP. Happy birthday KR dan KP. Happy birthday KR dan KP. Happy birthday KR KP. Happy birthday ke-53 KP.